tumbuhan pakis ciri khasnya kawan. Ini tampak besar sekali pertumbuhan tunasnya. Jadi pertumbuhan tunas besar ini tentu kita menggunakan media tanah dengan tumbuhan lumut air kawan. Jadi, pemunculan tunas barunya itu sangat besar sekali. Dalam video saya Natural Solution, kita telah membongkar tanaman pakis, pohon, kemudian kita ganti dengan teknik vegetative care seperti ini. Ternyata pertumbuhannya setelah kita pendam, ini kita pendam tanah, tetapi juga muncul menyembul keluar seperti ini. Jadi kita katakan bahwa tumbuhan pakis ini kalau berumbi juga mampu di luar media tanam, tetapi juga mampu tumbuh kembang di dalam media tanam. Coba lihat dari dalam kawan. Lah ini belum timing kawan untuk membongkarnya lah seperti ini. Ini betul-betul kita gunakan media tanah bercampur kompos-kompos. Edisi Natur yang telah lewat beberapa bulan yang lalu, sekarang kita tampakkan umbinya dari dalam. Kita membuat seperti ini hanya pertolongan sementara saja. Ini kita campur-campur media tanam tanah kawan agar lebih lembab, kemudian kita beri batuan kapur putih, juga tumbuh lumut-lumut pereniran seperti ini. Semoga bercampur dengan batuan kapur putih ini juga tumbuh-tumbuhan lain kawan. Tampak dari dalam, kalau dari luar kita geser ya. Nah ini kalau dari luar, tumbuhan pakis pohon ini kawan memang masih banyak kita dapati, terutama di hutan-hutan belantara, di hutan-hutan atau di pohon-pohon kayu tua kawan, itu banyak sekali. Cuma kalau kita pindah alihkan ke media tanah itu memang kita harus perlu ekstra hati-hati untuk merawatnya. Jangan sembarangan. Kita perhitungkan tempat kita, bagaimana kita mengetahui teknik tentang berapa matahari, sinar matahari, berapa kelembapan. Maksud saya kelembapan juga cukupnya oksigen dan air, juga matahari. Tentu keseimbangan ini yang harus kita jaga agar tumbuhan langka seperti ini, pakis pohon, akan mampu kita budidaya di tanah. Kalau ini memang nanti bisa bertumbuh kembang di tanah dengan banyak-banyak tentu. Tidak menutup kemungkinan bahwa jenis tanaman ini bisa kita budidaya di tanah. Sebab ini umbinya ini juga bisa kita manfaatkan kawan kalau muda. Jadi seperti apa ya? Seperti kelapa muda atau seperti umbi-umbi seperti ini memang bisa kita manfaatkan. Kalau sudah menua keras memang ya keras, tapi kalau muda rasanya ada kemiripan dengan jenis umbi-umbian yang lain seperti umbi jenis kaladium, sende dan lain-lain, tidak kurang tidak lebih.
salah satu keunikan jenis tanaman pakis haji pohon itu seperti ini. Kita sulit untuk membedakan jenis tanaman ini, tetapi ada ciri khas dari daun juga umbinya. Pakis haji pohon atau pakis darat. Pakis darat seperti video saya yang telah lalu, kita memberikan sharing bahwa perakaran itu dari perakaran akan naik ke pohon-pohon, akhirnya dari darat ke pohon, itu pakis darat. Tetapi spesial pakis darat sendiri itu juga ada yang semi pakis pohon, kawan. Jadi ada pakis darat itu yang sifatnya punya tekstur itu lain. Oleh sebab itu kita untuk membedakan ini kepastiannya bagaimana, tentu hal ini kita perlu waktu. Semoga tanaman kita yang akan kita buat sampling ini selalu tumbuh subur dan tumbuh kembang. Tidak ada sesuatu apapun. Nah, seperti ini pakis apa? Ini pakis darat, kawan. Tetapi uniknya pakis ini juga mampu di pohon, kawan. Nah, ini salah satu, kalau jenis ini memang tidak berumbi, tapi akarnya itu sangat besar. Ini beda tekstur ya, dengan seperti ini beda. Nah, ini beda, kawan. Nah, seperti ini. Coba struktur bentuk daunnya dengan seperti ini beda. Ini pakis darat. Nah, saya juga membelikan pakis darat yang mirip seperti pakis batu. Oleh sebab itu pernah saya menolaknya anggapan bahwa jenis tanaman pakis hanya beberapa biji atau beberapa jenis seperti 4 jenis. Itu tidak, kawan. Tumbuhan pakis itu sangat banyak sekali. Bahkan aja tekstur-tekstur yang lain memang kita cuma pernah mengingatnya tetapi tidak memberikan contoh-contoh. Sebab apa? Kita memang perlu real di sini. Kita semoga saya Agus Wito Channel mampu memberikan sampling-sampling yang sesuai yang saya punyai. Jadi saya tidak bisa panjang lebar untuk memberikan sampling-sampling, hanya ingatan saya, sedangkan saya tidak punya sampling-sampling yang real. Tentu itu adalah sangat kurang tepat. Nah, seperti ini, kawan. Seperti ini adalah jenis pakis darat, punya tekstur yang lain. Nah, ini pakis darat. Jadi di sini saya ada 2 pakis pohon dan pakis darat itu menjadi satu seperti ini. Sebab ini ada beberapa sisi lah, ini pakis darat, kawan. Tapi kita bisa membedakan pakis darat yang jenis seperti ini memang perlu campur. Kalau medianya itu memang media tanah, kelihatannya tanah putih, kawan. Kalau khusus pakis darat yang punya akar yang panjang yang bisa merambat ke pohon itu adalah dimana pakis itu memang terdiri dari pertumbuhan humus-humus, humus kelapa sawit, humus kelapa, nyur kelapa, dan lain-lain, pelepah-pelepah pisang, itu memang mampu memberikan pakis darat yang punya tekstur akar merambat. Sedangkan kalau jenis ini, kawan, ini saya ulang sekali, bila jenis seperti ini, kalau memang tidak dari tekstur tanah yang putih itu memang sulit. Jadi tanah yang putih, walaupun tanah itu kelihatan kuning, hitam, ataupun tanah merah, tetapi kalau kejadian tanah itu berasal dari tanah putih, itu tentu akan mampu ditumbuhi oleh tumbuhan pakis darat seperti ini. Jadi nanti, kawan, semoga kita bisa real memberikan sampling apa yang sebut saya pakis darat yang berasal dari humus, punya akar panjang, dan pakis darat memang yang bisa tumbuh di darat dengan kondisi alam atau berbahan tanah itu berasal dari tanah putih, kapur putih. Walaupun toh tanah itu memang kelihatan hitam, merah, ataupun kuning, kalau berasal dari tanah putih itu mampu pakai seperti ini. Edition Natur Pak 40 sangat penting, kehati-hatian saya untuk memberikan sharing, kawan. Tentu kalau saya sebagai pecinta tanaman ini, banyak kesempatan untuk di luar sana itu mungkin akan lebih real, tetapi kita juga menyadari keterbatasan saya sebagai seorang pengunggah video, juga sebagai penghobi, dimana saya tidak jauh-jauh, kawan. Saya melakukannya cukup di rumah saja. Nah, ini, kawan, tekstur anakan yang baru muncul seperti itu memang pakis darat. Seperti ini tuh kalau tidak dari tanah yang
berasal tanah putih itu sulit sekali. Walaupun tanahnya kelihatan merah, hitam atau kuning, tetapi kalau tidak berbahan dari tanah putih memang sulit. Ini bukan saya mengunggulkan tanah putih lebih bisa menumbuhkan jenis tanaman pakis darat yang tekstur seperti ini. Tidak seperti itu kawan. Barangkali tanah hitam, tanah merah dimanapun itu juga bisa sebenarnya dari dulunya juga berbahan dari tanah putih. Ini yang saya maksud, jadi kemungkinan di seluruh negeri kita dimanapun itu juga akan mampu ditumbuhi jenis-jenis tanaman pakis darat. Nah ini ciri khasnya sama pakis darat tuh yang punya tekstur akar yang panjang merambat, tetap seperti melengkung seperti ini tumbuhan pakis semuanya. Lah ini indukannya yang sudah tua. Juga satu ciri khas lagi yang saya berikan kawan, kalau ini yang sudah berhasil di media tanah, pakis pohon kawan ya. Tidak peduli di tanah atau di pohon seperti ini juga ada ciri-ciri khusus bahwa seperti ini, batangnya ada batasan ros-ros seperti ini. Kalau saat muda memang tidak jelas kawan, kalau sudah sangat tua seperti ini, di batangnya ada pembatasan ros-ros seperti ini. Nah ini ada ros-ros seperti ini nampak. Nah ini akan nampak. Yang kita ingat, yang kita ketahui tanaman ini kalau sudah seperti ini kawan, asal tidak diganggu oleh tangan manusia, cukup lembab, air dan matahari, juga udara. Usianya luar biasa tanaman ini kawan. Sangat lama sekali. Yang membuat tanaman ini kurang berumur panjang karena satu ada perusakan, gangguan manusia, yang kedua karena kadang-kadang cuaca yang ekstrim, tidak turun hujan terlalu lama. Walaupun di pohon tempatnya, sebab tanaman ini sifatnya itu tidak sebagai simbiosis cuma simbiosis yang menempel saja, jadi memanfaatkan tumbuhan lumut dari tumbuhan kering, kayu kering lain-lain, akhirnya tumbuh tanaman jenis pakis pohon. Jadi jenis tanaman pakis pohon ini perakarnya tidak membunuh seperti jenis parasitisme, cuma menempel saja pertumbuhannya. Ini sudah nampak tua, tumbuh ros-ros seperti ini. Bahkan kita pernah mendapati dulu rosnya sangat besar dan bulat kawan. Itu nggak tahu kita nanti saya mampu membuat tanaman ini seperti itu. Tidak, kita lihat pertumbuhan, perkembangbiakannya nanti, tumbuh kembangnya kawan. Baiklah sahabatku, demikianlah edisi Natur Pak 40 tentang kelanjutan video saya tentang natural solution, di mana saya mampu sebagai tering umbi besar telah kita pendam ke dalam tanah, tetapi juga mampu menyembul keluar lagi. Semoga bermanfaat kawan. Tanaman langka jangan sampai musnah. Tentu dimanapun berada, di dunia manapun berada, di dalam atau di luar negeri, semoga Anda bisa memanfaatkan tumbuhan yang langka dan unik ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat.